Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Yakults adalah kota paling dingin di dunia yang mempunyai suhu rata-rata mencapai minus 40 derajat Celcius atau bahkan lebih bisa rendah lagi. Kota ini berada di wilayah otonom Rusia sekitar 321 km dari kutub utara, men. Dan letaknya yang berada paling timur Rusia, tepatnya di Siberia, yang menjadikan kota ini sebagai ibu kota Republik Sakha, men. Sekaligus salah satu tempat paling terisolasi di dunia juga, ya kan. Namun, meskipun terisolasi, kota ini menyimpan sekitar 20% cadangan berlian, cuy, di seluruh dunia. Gila kan? Jadi banyak banget tuh berliannya di kota ini. Dan suhu paling dingin yang pernah tercatat di kota Yakults ini adalah minus 71,2 derajat Celcius, men. Yang mana suhu ini jauh lebih rendah daripada suhu rata-rata Antartika, yaitu antara minus 48 derajat Celcius sampai minus 57 derajat Celcius, cuy. Anjay, gak kebayang sih ya kan dinginnya kayak gimana tuh. Bahkan faktanya ketika orang asing datang ke kota ini akan mengalami gejala seperti batuk yang disebabkan paru-paru manusia yang tidak terbiasa dengan suhu se-ekstrim ini, men. Dan juga kayak radang dingin gitu ya. Bahkan saking dinginnya kota ini, ketika air mendidih nih, disiram atau dilempar ke atas gitu ya kan, seketika airnya akan menjadi kristal es. Jadi ya 1, 2, 3. Ada juga tuh ketika seorang yang sengaja menaruh pisang di luar selama beberapa menit saja, pisang tersebut tuh akan berubah menjadi palu, men, saking kerasnya. बाहर रखा गया केला कुछ ही मिनटों के अंदर एक हथौड़े में बदल सकता है. Dan uniknya penduduk di kota ini tuh ya tidak ada yang memakai kacamata bergagang logam atau peralatan yang terbuat dari logam dan terkena kulit secara langsung gitu. Ya karena kalau sampai logam ini nempel ke kulit ya gak bakal bisa dilepas ya, alias nempel kayak di lem gitu ya kan saking dinginnya. Dan kalau dipaksa dilepasin dengan cara ditarik gitu, daging manusia akan robek ya kan. Nih kalian lihat sendiri aja nih ketika daging yang sengaja ditempelkan ke tiang logam. Ya ngeri juga sih ya kan. Gak kebayang sih kalau kulit kita yang lembut dan baik yang ini sengaja nempel ke tiang logam gitu ya, auto sobek ya kan daging kita, anjir. Dan ketika lo tinggal di kota ini dan punya kendaraan mobil gitu, maka kalian akan memiliki masalah yang serius, men. Ya karena mobil yang ditinggali di luar ruangan sekitar 20 menit aja nih, dalam keadaan mesin mati, maka mesin mobil kalian akan membeku, cuy. Bahkan olinya pun ikut beku gitu ya kan, ya gak bisa dipakai lah sampai musim panas yang terjadi pada 15 Mei sampai 11 September aja, yang berlangsung sekitar 3,9 bulan. Ya selain di bulan Mei sampai September, mobil kalian beku alias mangkrak, cuy. Tetapi uniknya penduduk di kota ini punya cara sendiri tuh agar mobil mereka yang terparkir di luar ruangan agar tidak membeku. Gimana bang? Dibakar ya? Enggak lah. Yaitu dengan cara dihidupin aja tuh mobilnya ya sepanjang musim dingin. Jadi ya gak dimatiin biar mobilnya tuh kayak tetap panas gitu aja. Tapi menurut kalian gimana nih? Sebenarnya cara yang seperti ini kan termasuk pemborosan energi gak sih? Ya untungnya Rusia adalah salah satu negara penghasil minyak dan gas alam terbesar ya kan. Tapi ya tetap aja sih, itu kan cara ini ya kayak termasuk pemborosan ya kan. Ya tetapi bagi orang kaya nih, mereka punya solusi ini buat mobil-mobil mereka. Para orang kaya ini membuat ruangan khusus atau garasi pemanas gitu. Ya jadi gak perlu tuh ngidupin mesin sepanjang musim dingin ya kan. Dan karena banyaknya mesin kendaraan yang menyala sepanjang musim dingin ini, menjadikan kota ini diselimuti asap knalpot, men. Kayak di Indo lagi knalpotnya yang ya kayak itu, jangan, men. Yang tebal dan jarak pandang yang terbatas sekitar 60 meter nih. Ya ngomong-ngomong soal kendaraan nih, salah satu hal yang paling berbahaya di kota ini ketika membawa mobil dan mogok di tengah jalan. Lah emang kenapa bang? Ya karena ketika mobil mogok di tengah jalan ya bisa-bisa pengendara meninggal sih dalam beberapa jam.
Jadi ya kalau ada mobil mogok di tengah jalan gitu, apalagi mogoknya di tengah desa yang sepi gitu, maka ya mereka harus ya kayak gimana ya, memperbaiki mobilnya kurang dari 30 menit. Ya kalau lewat dari 30 menit ya mobilnya jadi beku tuh, dan pengendara pun akan meninggal dalam beberapa jam aja. Lalu gimana sih kehidupan sehari-hari penduduk kota Yakutsk ini? Dan gimana tuh awal mulanya kenapa ada pemukiman di kota ekstrim ini? Pada era Uni Soviet, kota Yakutsk ini dijadikan tempat pengasingan bagi orang-orang yang menentang gagasan Stalin pada waktu itu, ya kan? Dan orang-orang yang diasingkan di kota Yakutsk ini harus bertahan hidup tuh. Ya gak tahu tuh gimana caranya ya kan dengan suhu yang se-ekstrim itu. Ya yang penting harus hidup. Dan dari keturunan-keturunan orang yang diasingkan inilah penduduk kota ini berasal. Dan jumlah penduduk di kota ini pun sekitar 300.000 jiwa lah. Sebagian besar orang yang tinggal di kota ini berasal dari Rusia, men. Dan orang-orang Yakutia yang berasal dari Turki. Orang-orang yang berasal dari Turki ini merupakan penduduk utama di Republik Sakha, juga banyak menempati di kota Yakutsk ini. Dan para penduduk di kota Yakutsk ini memakai bahasa Yakut, yang mana bahasa Yakut ini mirip bahasa Turki, men, dan juga bahasa Rusia. Lalu gimana nih kehidupan sehari-hari penduduk di kota ini, ya kan? Mesti kalian banyak yang bertanya-tanya. Ya, penduduk kota Yakutsk ini tinggal di rumah yang dibangun di atas panggung atau di atas pilar gitu. Ya alasannya ya karena tanahnya yang tertutup es, ya kan, dan ada kemungkinan tuh lapisan esnya bergeser atau bergerak gitu. Bahkan rumah-rumah tua yang berusia 1 dekade menjadi miring, men, ya karena jumlah esnya yang meningkat atau menurun, ya kan. Dan karena suhu di kota ini bisa dikatakan ekstrim, banyak tuh penduduk di kota ini yang menyimpan daging atau buah gitu di luar ruangan. Jadi ya kayak freezer alami, men. Bahkan ada tuh yang digantung di luar jendela gitu, ya karena di kota ini gak ada kulkas cuy. Ya kulkas buat apa, kocak ya, orang udah sedingin itu, ya kan. Kulkas berteknologi tinggi aja masih kalah dingin anjir sama suhu di luar ruangan di kota ini, ya kan. Jadi ya secara gak langsung kota ini digunakan sebagai kulkas juga, ya kan. Iya kayak kulkas besar alami, dan bahkan penjual daging-daging di kota ini pun gak butuh freezer tuh buat bekuin dagingnya. Ya cukup taruh aja tuh di luar, ya kan. Ya udah beku sendiri, ya udah otomatis beku tuh dagingnya, ya kan. Bahkan saking bekunya, makanan seperti daging, jantung, hati, buah-buahan itu aja udah kayak batu anjir. Dan karena daging yang beku ini, para penjual daging di kota ini bisa menyimpan daging mereka sampai berbulan-bulan tuh tanpa takut membusuk. Untuk peternakan, para penduduk ini membuat ruangan khusus gitu sama seperti mobil tadi. Dan untuk suplai sayur atau buah-buahan, mereka mengimpor dari luar, men. Ya karena ya gak mungkin ya kan menanam sendiri tanah beku kayak gitu. Ya ini ya gak bakal hidup tuh tanaman, ya kan, karena dingin. Ya lalu gimana tuh para penduduk kota ini mendapatkan air untuk digunakan sehari-harinya? Para penduduk ini menggunakan cara yang berbeda dari kebanyakan manusia di bumi ini, men, karena mereka adalah manusia planet Mars. Ya enggak, mereka tidak mengebor sumur karena tanahnya yang tertutup es sedalam beberapa meter itu tuh belum tanahnya, ya kan, yang beku. Jadi ya mereka ini mengambil bongkahan es dari sungai lalu memasukkan ke dalam tong gitu ya supaya mencair. Dan parahnya penduduk di kota ini tidak boleh berada di luar ruangan lebih dari 20 menit, men. Ya kalau lebih ya mati, karena bisa membahayakan tubuh mereka yang akan mengalami gejala seperti kulit terbakar dan juga susah bernafas. Jadi ketika kalian jalan-jalan di kota Yakutsk ini nih, lu harus ke toko-toko gitu setiap beberapa menit untuk menghangatkan badan kita. Dan kalau lu nekat melepas sarung tangan aja selama beberapa menit gitu, maka tangan lu bisa terkena radang dingin, men. Seperti yang dialami seorang kru YouTuber Ruhi Chenet ini. Nah, wanita ini mengalami radang dingin di tangannya karena nekat melepas sarung tangannya selama 5 menitan aja. Dan setelah itu di ujung jarinya terkena radang dingin juga, men. Dan berubah menjadi pucat gitu, men. Dan juga mati rasa, cuy. Bahkan ceweknya itu sampai nangis tuh karena rasa sakitnya ini. इसके बाद सीधे मौत भी हो सकती है। Bahkan dalam kasus paling parahnya, ya kan, bisa berujung kematian, cuy.
Ya lalu ketika ada orang meninggal gitu, gimana tuh proses nguburinya ya kan? Ya, tinggal dibuang bang ke situ kan udah ngawet sendiri. Ya salah men, ya, orang tanah aja ketutupan es setebal 30 meteran ya kan. Bahkan ketika musim panas pun esnya itu gak bakal meleleh cuy. Jadi ya para penduduk di sini ketika mau menguburkan orang yang sudah meninggal, yaitu dengan cara membakar lapisan es yang berada di atas tanah dengan batu bara selama beberapa hari. Jadi ya ketika batu bara tadi terbakar, maka lapisan esnya akan meleleh dan para penduduk ini akan memindahkan esnya yang meleleh tadi menggunakan sekop. Nah, setelah itu baru dah mulai menggali tanahnya. Namun karena kota ini terlalu dingin, mayat seseorang yang meninggal selama 100 tahun atau bahkan 200 tahun lebih akan tetap utuh tuh jasadnya ya kan. Jadi gak heran tuh ketika lu mengunjungi kota Yakutsk ini, lu bakal lihat mayat-mayat mamut gitu yang berusia ribuan tahun dengan tubuhnya yang masih utuh men. Lalu kenapa sih kota ini kok bisa sedingin ini, bahkan bisa mengalahkan suhu Antartika? Ya kota ini bisa sangat dingin karena kombinasi garis lintang yang tinggi dan memiliki daratan yang luas men. Lintang, bukan itu. Selain itu kota ini memiliki iklim kontinental ekstrim. Kemudian tanahnya yang beku permanen yang bernama permafrost dan dipengaruhi oleh tekanan udara tinggi Siberia bernama Siberian High yang menghalangi pergerakan udara hangat dari selatan dan memperkuat udara dingin yang stagnan atau terjebak di wilayah tersebut. Karena pemanasan global, lapisan es di dunia mulai mencair dan bangkai mamut bermunculan, dan juga virus yang tersembunyi selama ribuan tahun yang belum pernah ditemui manusia modern aja sebelumnya ya kan, bisa aja tuh muncul ya seiring mencarinya lapisan es di kota ini men. Dan oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ferdinand Al Faruq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.